Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 IPS? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan membahas bab baru ya mengenai mitigasi bencana alam. Untuk pertemuan kali ini Bu Nais akan menjelaskan mengenai pengertian dan jenis bencana serta alasan mengapa sih bangsa Indonesia itu rawan terjadinya bencana alam. Kita bahas dulu mengenai bencana ya. Apa sih itu bencana? Jadi bencana itu merupakan peristiwa, bisa disebut suatu peristiwa, bisa juga serangkaian peristiwa. Peristiwa yang seperti apa? Pertama, peristiwanya itu sifatnya mengancam dan mengganggu kehidupan manusia. Kemudian penyebabnya itu bisa disebabkan karena faktor alam dan juga faktor non-alam atau manusia. Untuk faktor alam misalnya itu gempa bumi, tsunami, longsor itu merupakan bencana yang diakibatkan oleh faktor alam. Sedangkan kalau faktor non-alam atau manusia itu misalnya kegiatan manusia membuang sampah sembarangan ke sungai itu kan nanti akan menyebabkan yang namanya kebanjiran. Kemudian membakar daun kering saat musim kemarau itu bisa menyebabkan kebakaran hutan. Dan yang terakhir, bencana itu bisa mengakibatkan yang namanya kerugian, baik itu secara material maupun non-material. Kerugian material itu seperti kehilangan harta benda, kemudian rusaknya bangunan itu termasuk material. Kalau yang non-material itu seperti gangguan psikologis, seperti trauma akibat terjadinya tsunami. Dan juga jatuhnya korban jiwa itu juga termasuk kerugian secara non-material. Berikutnya kita bahas mengenai jenis-jenis bencana ya. Jadi untuk yang pertama itu ada yang namanya bencana geologis. Kalau kita berbicara tentang geologis, maka akan berhubungan dengan yang namanya pergerakan lempeng atau penerobosan magma bumi. Untuk bencana yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng dan penerobosan magma bumi itu seperti gempa bumi, kemudian gunung meletus dan juga tsunami. Bencana yang kedua yaitu bencana hidrometeorologis. Dari dua kata ya, hidro sama meteorologis. Hidro itu air, sedangkan meteorologis itu iklim atau cuaca. Berarti bencana yang diakibatkan oleh iklim atau cuaca misalnya apa? Contohnya kayak banjir, kemudian kekeringan, dan juga angin topan. Bencana yang ketiga yaitu bencana biologis. Bencana ini itu disebabkan oleh makhluk hidup, misalnya endemik atau wabah penyakit. Itu seperti yang sedang kita alami saat ini ya, yaitu wabah penyakit COVID-19. Terus ada yang namanya penyakit pada tanaman dan juga hewan. Dan yang terakhir yaitu serangan hewan dalam jumlah yang besar. Itu seperti yang pernah terjadi di Amerika sekitar tahun 2014. Di sana itu terjadi serangan belalang dengan jumlah yang sangat besar. Dan itu pastinya mengganggu warga setempat. Terus merusak tanaman warga Amerika. Karena kan kita ketahui belalang itu kan sebagai hama kan. Jadi merusak tanaman. Bencana berikutnya yaitu bencana yang diakibatkan oleh teknologi. Misalnya kecelakaan industri dan juga kebocoran reaktor nuklir. Lumpur lapindo yang ada di Sidoarjo itu juga termasuk bencana yang diakibatkan oleh kecelakaan industri. Bencana yang kelima yaitu bencana lingkungan, itu berupa bencana yang terjadi di lingkungan hidup ya, misalnya kebakaran hutan dan juga penggundulan hutan. Yang keenam yaitu bencana sosial. Bencana sosial itu terjadi karena interaksi manusia. Contohnya konflik, seperti konflik antar suku yang terjadi di Sampit tahun 2001. Kemudian terorisme itu juga termasuk bencana sosial. Jenis bencana yang terakhir yaitu bencana ekstraterestrial. Bencana ini itu diakibatkan oleh benda-benda ruang angkasa. Jadi misalnya hantaman meteor, kemudian badai matahari itu termasuk contoh bencana ekstraterestrial. Berikutnya kita akan membahas kira-kira kenapa sih Indonesia itu rawan sekali yang namanya terjadi bencana alam. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan Indonesia itu rawan akan terjadinya bencana seperti banjir, gempa bumi, longsor, tsunami dan juga yang lain ya. Pertama, Indonesia itu kan merupakan negara kepulauan yang terletak antara 3 lempeng tektonik. Ada yang namanya lempeng Eurasia, Indo-Australia dan juga Pasifik seperti yang kita pelajari di materi sebelumnya ya.
Sehingga bangsa Indonesia itu rawan akan terjadinya gempa tektonik, kemudian longsor, dan juga tsunami jika di dasar laut itu terjadi tabrakan lempeng. Terus yang kedua, Indonesia itu kan dilalui oleh dua sirkum pegunungan, yaitu sirkum Mediterania dan juga sirkum Pasifik. Otomatis Indonesia rawan terjadi gunung meletus, karena di Indonesia sendiri itu kan banyak sekali gunung-gunung api yang masih aktif. Selain gunung meletus, juga terjadi gempa bumi vulkanik. Ini merupakan gempa bumi yang diakibatkan oleh gunung meletus. Kemudian juga bisa mengakibatkan terjadinya tsunami. Loh kok bisa, Bu? Bisa, karena apa? Ketika ada gunung meletus di laut, otomatis akan menimbulkan yang namanya tsunami. Misalnya Gunung Krakatau. Ketiga, karena Indonesia beriklim tropis dengan diapit dua benua dan juga dua samudera, sehingga berdampak pada curah hujan yang tinggi yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya banjir dan juga tanah longsor. Kemudian saat kemarau itu pasti akan terjadi yang namanya kekeringan dan juga kebakaran hutan. Yang keempat, yaitu bentuk muka bumi Indonesia yang beraneka ragam. Jadi hal tersebut itu juga memicu terjadinya bencana. Misalnya banjir, itu terutama di daerah yang dataran rendah dan juga pesisir. Sedangkan yang daerah dataran tinggi itu rawan akan terjadinya longsor. Terus yang kelima, itu karena jumlah penduduk Indonesia sangat banyak. Dengan keanekaragaman yang tinggi, otomatis akan mengakibatkan yang namanya sebuah konflik. Kemudian keenam, kesadaran kebersihan dan kesehatan penduduk itu masih rendah, sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai wabah penyakit. Dan yang terakhir yaitu kesadaran akan pentingnya pelestarian alam itu juga masih sangat rendah. Seperti banyak yang membuang sampah sembarangan, kemudian pembuangan limbah itu kan yang akhirnya akan mencemari lingkungan sekitar. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.